Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amida, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Pinolosian, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Pada saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani rekan saya Ibu Indriani Gobel. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Pinolosian. Assalamualaikum Ibu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mida. Bagaimana kabarnya Ibu Indri? Alhamdulillah luar biasa, baik. Nah, hari ini kita ketemu ya Bu dalam melakukan percakapan terkait kegiatan observasi yang kita akan lakukan nantinya. Nah, tujuan percakapan hari ini Bu untuk mengetahui dan mengevaluasi terkait proses pembelajaran yang akan Ibu Indri lakukan. Nah, maksudnya supaya dalam persiapan awal ini Ibu akan lebih siap lagi dan percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, apakah Ibu bisa pahami? Iya, boleh Bu, bisa. Nah, dalam percakapan hari ini Bu ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Kita bisa mulai ya Bu? Iya, boleh Bu. Nah, yang pertama Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas Bu? Oke, untuk kesempatan ini karena materi saya masih berhubungan dengan pengukuran. Nah, untuk pertemuan kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu yang pertama, peserta didik dapat menggunakan alat ukur sesuai dengan benda yang akan diukur nanti. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran dan melakukan pengolahan data. Dan yang keempat, terakhir, peserta didik dapat membuat kesimpulan dari hasil percobaan nanti. Itu kira-kira 4 tujuan pembelajaran nanti yang akan saya usahakan dicapai, gitu Bu. Oke ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu Indri akan capai itu ada 4. Nah, saya simpulkan berarti yaitu untuk menggunakan alat ukur ya Bu. Iya, Bu. Nah, berikut Bu untuk area pengembangan nanti yang ingin saya observasi itu seperti apa Bu yang diinginkan? Oke, untuk kesempatan ini juga yang ingin saya harapkan yang bisa diobservasi adalah pengembangan saya terkait bagaimana peserta didik dalam pengetahuan maupun keterampilan yang dihasilkan nanti. Nah, untuk pengetahuan ini diharapkan peserta didik itu yang saya harapkan bisa menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur nanti. Nah, untuk pembelajarannya kira-kira dari Ibu Mida bisa melihat langsung apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan saya ketika ingin mencapai tujuan ini, seperti itu. Kemudian untuk yang keterampilan, ya saya harapkan yang bisa dikembangkan itu peserta didik ini bisa menggunakan alat ukur itu, kayak gitu. Oke, jadi area pengembangan yang ingin saya nilai itu adalah terkait bagaimana nanti siswa mampu melakukan pengukuran ya Bu? Iya, benar Bu. Oke, nah berikut Bu, rancangan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kelas itu nanti seperti apa Bu? Apakah bisa diceritakan mungkin dari strategi, metode, ataupun model pembelajaran yang dilakukan? Iya, baik Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, dalam proses pembelajaran nanti kegiatan yang akan saya terapkan adalah pertama saya menggunakan dulu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini saya menggunakannya karena melihat kebutuhan peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua saya menggunakan metode pembelajaran yang berhubungan dengan diskusi, tanya jawab, ataupun dengan pemaparan hasil percobaan. Yang ketiga, saya menggunakan model pembelajaran ini adalah PBL atau Problem Based Learning yang biasa kami gunakan di pembelajaran fisika. Oke gitu, ya. Jadi strategi yang digunakan nanti itu adalah terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi dan menggunakan model problem based learning. Oke Bu. Nah, kira-kira dalam pembelajaran nanti Bu, apakah ada media yang akan Ibu gunakan? Ya, pasti Bu. Tentunya dalam pembelajaran ini saya harus menggunakan media, mau tidak mau harus dan wajib. Karena kami menggunakan alat ukur, tentunya harus ada alat ukurnya. Kemudian saya menyiapkan juga video atau pembelajaran yang berhubungan dengan audio maupun visual yang nanti akan dilihat oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga tentunya LKPD dan kesiapan dari sarana seperti laptop ataupun proyektor nanti. Insya Allah. Ya, bagus sekali ya Bu persiapannya. Ada media yang digunakan terkait alat bantu alat ukur, kemudian video pembelajaran yang dilengkapi juga dengan LKPD.
Nah, baiklah Bu, untuk rencana pelaksanaannya itu kira-kira kapan kita bisa melakukan observasi ini ya Bu? Oke, baik Bu, untuk kesempatan ini kalau boleh besok, karena berhubung saya ada jadwal mengajar besok itu di kelas 10A dan kelas 10B. Di 10A itu dari jam ke-3 sampai jam ke-5 pembelajaran. Terus di 10B jam ke-6 sampai jam ke-8 pembelajaran. Oke, kalau demikian kira-kira kelas mana yang kita akan pilih Ya, supaya... Kalau boleh di jam pagi saja supaya itu masih dalam keadaan yang baik, itu dari jam ke-3 sampai jam ke-5 pembelajaran, Bu. Oke, jadi kita sepakati bahwa besok kita akan melakukan observasi di kelas 10A di jam 3 sampai ke-5 ya Bu? Iya Bu. Nah, baiklah Bu, berikut saya akan datang di kelas Ibu untuk mengobservasi dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Ya, nah, Bu. sebelum kita akhiri percakapan ini nih Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi Bu? Oke, terima kasih Ibu Mida. Alhamdulillah dari percakapan tadi saya sangat senang tentunya karena bisa diobservasi langsung oleh calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi pembelajaran saya juga ke depan untuk mengembangkan potensi saya sebagai guru. Kemudian yang berikut tentunya saya akan mempersiapkan semaksimal mungkin apa yang akan menjadi yang harusnya saya lakukan nanti pada saat proses pembelajaran, mulai dari perangkatnya, administrasinya, kemudian medianya dan lain sebagainya yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu Bu. Oke, Ya. Terima kasih kembali Ya, Bu, Ibu sama-sama. Indri sudah bersedia melakukan percakapan perobservasi dengan saya. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berhasil. Amin. Dan kita akan ketemu kembali ya Bu dalam kegiatan pasca observasi setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Ya, siap Bu, insya Allah. Untuk percakapan hari ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Semua kegiatan diawali dengan doa. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya Oke, persilahkan. Majelis yang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, yang pertama Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, seperti biasa, siapapun yang disebut namanya tidak usah menjawab dengan kata hadir, tapi jawabnya sebutkan salah satu kata yang berhubungan dengan satuan. Abiga nih? Kilogram, bagus. Aditya? Mikrometer. Oke, sudah siap belajar? Masih semangat? Ayo, coba tepuk semangat dulu. Ayo berdiri, coba berdiri, supaya lebih semangat. Tepuk 1, Ibu bilang yes, kalian juga bilang yes. Boleh? Ya. Tepuk semangat, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Suka menyanyi? Suka. Kita menyanyi dulu lagu Profil Pelajar. 1, 2, 3.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Silahkan duduk. Oke adik-adik, boleh perhatikan dulu di layar? Boleh. Ya, ini ada gambar apa? Iya, Depa begini ya. Ini kemudian jengkal dan apa ini? Siku. Ini hasta. Dan tahu ini digunakan untuk apa? Mengukur. Mengukur tapi dalam satuan baku atau tidak baku? Tidak baku. Di zaman dahulu ini yang digunakan dalam mengukur. Ya? Jadi adik-adik sudah tahu ini apa? Depa, kemudian ini jengkal dan ini hasta. Sudah ada yang pernah mengukur pakai ini? Sudah pernah? Ya, hasilnya akurat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak akurat? Yang panjang. Iya, karena tangan manusia itu tidak ada yang sama ukurannya. Makanya pengukuran dengan menggunakan tangan ini tidak bisa dilanjutkan waktu itu pada zaman dulu, sehingga dicarilah satu alat ukur atau beberapa yang bisa digunakan untuk mengukur besaran panjang. Ada yang tahu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang? Apa yang dipegang ini adalah? Mistar. Ya, mistar. Fungsinya mistar untuk apa? Mengukur apa? Boleh mengukur lebar? Boleh mengukur tinggi? Boleh. Panjang, lebar, dan tinggi adalah sama-sama besaran panjang. Alat ukur yang digunakan adalah mistar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya pengukuran. Oke, jadi tujuan kita bagaimana hari ini kita bisa belajar pengukuran. Diharapkan ya, yang ibu harapkan, yang sama-sama kita harapkan adik-adik itu bisa menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur. Kemudian yang kedua, dapat menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur. Dan yang ketiga, menyajikan hasil pengukuran. Jadi menyajikan ini dalam bentuk presentasi kelompok sebentar. Boleh toh? Nah, dan yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil pencarian. Jadi ada lembar kerja kalian sebentar, lembar kerja adik-adik itu silakan dijawab dan dikerjakan, kemudian dibuat kesimpulan. Oke, sebelum lanjut, nah ini adalah materi, tapi sebelum ini ibu akan bagi kalian dulu dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan kalian dalam belajar. Karena ibu tahu adik-adik tidak semua punya handphone. Tidak semua membawa handphone. Ya baik, angkat tangan yang tidak bawa HP. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang yang tidak bawa HP, perhatikan yang tidak bawa HP, duduknya di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Buat 2 kelompok sekarang. Jadi laki-laki tolong berpisah. Misalnya ada 4 laki-laki, berarti 2 di sini, 2 di sebelah. Ayo silakan yang punya HP, yang bawa HP, buat 3 kelompok ini. Ayo 2 menit. Ayo percepat langkahnya. Oke, sudah? Ya, baik. Sebelum lanjut kegiatan diskusi, di sini ada materi. Perhatikan di sini ada materi ajar yang ibu sudah siapkan dalam bentuk barcode. Ini adalah artikel. Jadi ibu kasih waktu kalian untuk berliterasi atau membaca dalam waktu 3 menit. Ya. Jadi yang punya handphone silakan keluarkan handphonenya, langsung buka Google Lens atau kamera, langsung di scan barcode. Kemudian yang tidak bawa HP, ibu punya ini, silakan dibaca dalam waktu 3 menit. Membaca sambil memahami.
Semua sudah membaca ya? Ya, oke. Jadi pengukuran adalah, coba salah satu siswa silakan baca yang ada di layar. Proses Sat- aktivitas menentukan atau memperoleh nilai numerik dari suatu besaran fisik atau sifat objek atau fenomena tertentu. Ya, pengukuran adalah proses atau aktivitas untuk menentukan atau memperoleh nilai numerik. Nilai numerik ini dimaksud nilai apa? Besaran dan nilai atau angka dari suatu besaran fisik atau sifat objek atau fenomena tertentu. Bisa dipahami ini? Ya, itu yang dimaksud dengan pengukuran. Kemudian unsur pengukuran dalam pengukuran itu terdapat dua hal penting. Yang pertama apa? Dan alat ukur. Jadi dalam kegiatan mengukur harus ada dua unsur ini. Besaran apa dulu yang diukur, kemudian alat ukur yang digunakan. Misalnya kita mengukur besaran waktu, berarti kita menggunakan alat ukur apa kalau pakai waktu? Mau cari waktu. Stopwatch. Oke, pintar sekali, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi untuk mengukur waktu kita gunakan stopwatch. Kemudian coba kalau kita mengukur yang namanya massa, kita gunakan alat ukur apa? Oke, pintar sekali Rajik. Tepuk tangan dulu untuk Rajik. Jadi kita menggunakan timbangan. Selain timbangan, kira-kira ada tidak alat ukur lain untuk mengukur massa? Ayo. Misalnya massanya kecil. Ya, timbangan itu kan biasa kita lihat kalau kita mengukur badan kita pakai timbangan toh. Nah, misalnya kalau ini kan massanya badan kita ini kan besar, ukuran besar. Nah, kalau kita pakai benda yang kecil, kira-kira apa namanya alat ukur itu? Iya, neraca Ohaus. Jadi biasa kita lihat toh kalau misalnya ukur massa ini berapa, mister ini berapa, kan tidak mungkin kita taruh di timbangan. Oh, kalau neraca kan satuannya di situ bisa dalam skala yang kecil, tapi diameter, karena diameter ini berpengaruh di ketinggian atau kedalaman suatu benda. Makanya kita gunakan yang namanya jangka sorong, bukan mistar ya. Ya. Jadi dia bisa mengukur ketinggian atau kedalaman, kemudian mengukur diameter luar dan diameter dalam dari sebuah benda yang bernama tabung. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Nah, oke. Sekarang kita masuk dalam kegiatan diskusi. Ini ada masalah. Ibu punya masalah di sini. Kira-kira bagaimana cara mengukur besaran panjang ya? Ini masalahnya kan? Nah, tadi kita sudah menyebutkan jenis-jenis alat ukur, fungsinya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira menggunakannya bagaimana? Jadi adik-adik, Ibu harapkan sebentar dalam diskusi kelompok, tolong aktif. Ya, di situ ada LKPD yang akan Ibu bagikan juga. Silahkan dibaca dulu, kemudian dipahami bersama, kemudian lakukan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Boleh? Boleh. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang silahkan tentukan dulu ya sebelum kalian mengerjakan siapa ketua kelompoknya, siapa bagian wakilnya yang akan memaparkan materi, presentasi, itu kalian diskusikan bersama. Oke, sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok. Ya. Tolong perhatikan tayangan video berikut. Ini adalah penjelasan bagaimana kita menggunakan mistar dalam mengukur suatu benda dengan cara cepat. Perhatikan ya. Tolong diperhatikan ini, simak baik-baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya, Khairul di channel iOS. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Ya,
Kemudian sub yang akan kita pelajari adalah cara cepat dan tepat membaca hasil pengukuran. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran. Oke, tepuk tangan dulu. Masih semangat? Ya, dari penjelasan video tadi, kira-kira sudah tahu bagaimana menggunakan alat ukur MISTAR? Sudah tahu cara mengukurnya? Oke, sekarang adik-adik silakan diskusi dan praktekkan langsung. Baca dulu LKPD-nya, apa petunjuk dan langkah-langkah yang ada di situ, kemudian bekerja sama. Silahkan, Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Sudah siap? Oke. Sudah? Oke, kelompok yang sudah selesai kelompoknya DC ya, padahal mereka yang terakhir loh mengerjakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya DC. Ayo yang lain. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Tangan dulu untuk kita semua. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, belajar. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang kita akan masuk ke penyajian hasil diskusi atau hasil percobaan yang adik-adik lakukan. Siapa yang mau duluan? Ibu persilakan, kelompok mana? Jadi ada 5 kelompok, kelompok stetoskop, MISTAR, kelompok speedometer, avometer, dan jangka sorong. Ayo, kelompok mana yang mulai? Silakan. Jangka sorong. Oke, tepuk tangan untuk kelompok jangka sorong. Silakan maju di depan. Sudah ditentukan, ya semuanya harus. Sudah ditentukan siapa yang mau memaparkan, siapa yang mau menjawab pertanyaan, yang moderator siapa? Sudah? Sudah? Oke, silakan. Setiap kelompok Ibu kasih waktu 2 menit ya. Boleh 2 menit? DC boleh? Boleh kan 2 menit untuk penyajiannya? Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jangka sorong akan memaparkan hasil observasi kami. Diskusi. Atau hasil diskusi. Baiklah, yang akan dibawain DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil dari pengamatan kami, yaitu aktivitas 1, nama alat ukur dan fungsinya. Deraja Mohus untuk mengukur massa benda atau zat, meter untuk mengukur panjang, stopwatch untuk mengukur waktu, termometer untuk mengukur suhu tubuh, avometer untuk mengukur kuat arus listrik, luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya, jangka sorong untuk mengukur diameter panjang, tebal dan tebal benda, speedometer untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor, tensimeter untuk mengukur tekanan darah, gelas berukur untuk mengukur volume bahan masakan, mikrometer sekrup untuk mengukur diameter benda, pengukur tekanan ban untuk mengukur tekanan udara dalam ban. Baiklah, ukurlah panjang pensil semen tersebut menggunakan MISTAR. Saya di sini akan membacakan hasil pengukuran dari kami menurut masing-masing panjang volume menurut Ilfri yaitu 15 cm,
Dan yang kedua menurut Adit 15 cm. Yang ketiga menurut Sutia 15,1 cm. Dan yang keempat menurut Hussein 15,5 cm. Ya, kalau oke ada. Baiklah kepada kelompok akomodatif silakan. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan bertanya kepada kelompok organisasi. Kenapa kalian mengukur konten itu dengan berdasarkan apa-apa kodenya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenapa pengukuran yang berbeda-beda karena penglihatan orang itu semua berbeda-beda, jadi ada yang sama, ada yang tidak sama. Cara pengukurannya berbeda. So, ada yang mau ambil dari satu situ, ada yang mau ambil dari satu. Paham? Oke, tepuk tangan. Sudah semua? Yang tidak pakai HP tolong jawab saja itu. Jangan diskusi ya, jawab masing-masing. Sudah semua? Halo? Sudah masuk semua? Sudah tulis nama? Sudah. Tulis nama lengkap, jangan tulis nama panggilan, tulis nama lengkap. Sudah semua? Oke, Ibu akan mulai. Tolong fokus dan perhatikan. Tidak ada yang diskusi. Ya, jadi perhatikan sini dulu semua. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan dan didiskusikan bersama. Nah, kira-kira dari setiap kelompok yang Ibu perhatikan dari tadi, itu banyak yang kurang fokus. Terus, dalam penyajiannya itu tidak ada kesimpulan yang disampaikan. Seharusnya di akhir pekerjaan kalian itu simpulkan. Misalnya dari hasil pengukuran kami bisa disimpulkan atau dapat disimpulkan bahwa satu, pengukuran yang kami lakukan dengan menggunakan ini, dengan mistar, dengan skalanya 0,1 cm terdapat hasil pengukuran yang berbeda. Begitu, itu disimpulkan bersama. Dan rata-rata Ibu perhatikan dalam penyajian juga ini ya, ini sebagai pembelajaran juga untuk kalian ke depan, insya Allah lebih baik lagi dalam menyajikan hasil pekerjaannya. Tapi ini perhatikan dulu, jangan selalu membaca catatan atau hasil presentasi. Jadi biasakan melihat audiens atau teman-teman yang duduk di sini ya, yang memperhatikan kalian dalam menyajikan hasil pekerjaan. Itu dilihat, jangan selalu tatapannya di buku atau hasil di LKPD. Itu yang pertama. Oke, yang kedua,
Ibu sudah bilang tadi bahwa semua harus terlibat, ya, mau menjawab pertanyaan atau menyampaikan hasil pekerjaan. Jangan cuma ada 1-2 orang, supaya dalam kelompok itu dinilai bisa aktif semua. Bisa diperhatikan nih? Bisa. Jadi kedepannya bisa diterapkan? Bisa. Nah, ini menjadi kekurangan kita bersama. Oke, sekarang kita simpulkan sama-sama saja, karena tadi belum ada yang buat kesimpulan. Dari semua kelompok, baik dalam penyajian, kemudian dalam pekerjaannya, kekompakannya, Ibu anggap semuanya sudah baik, sudah bagus, sudah benar, dan insya Allah kedepannya atau besok-besok akan lebih baik lagi dari sekarang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, berikut. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Sudah? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang bisa Ibu evaluasi atau mau kasih kuis, boleh? Boleh? Halo? Kok tidak semangat sih? Boleh Ibu mau kasih kuis atau evaluasi sekarang? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, sekarang coba silahkan simpan LKPD, taruh dulu di samping, tutup dulu bukunya, keluarkan pulpen, HP-nya dibuka, pegang HP semua. Sudah? Nah, sekarang coba kita evaluasi dulu bersama. Di sini ada soal, hanya ada 5 nomor terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang mistar, kemudian satuan-satuan ataupun besaran yang adik-adik cari sebentar, ya. Nah, sekarang scan dulu itu yang punya HP, kemudian yang tidak punya HP. Jadi 5 soal itu setiap menjawab soal hanya ada 30 detik waktunya. Jadi fokus ke diri sendiri ya, tidak ada yang melihat kiri kanan, tidak ada yang bertanya. Tolong konsentrasi dan fokus. Begitu juga yang tidak menggunakan HP. Silakan scan dulu ini, sudah? Ini yang tidak ada HP mana? Oh ini. Sama punya yang semati. Ini 5, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Sudah semua? Oke, sebentar. Sudah semua? Sudah di-scan kan? Baik. Oke, tadi tepuk tangan lagi sekali lagi untuk teman kita Irma, Natasha, dan Aulia. Ya, jadi sebagai penghargaan karena mereka bertiga sudah baik dalam menjawab, tidak ada nasi. Jadi Ibu kasih apresiasi dinilai ya. Ya, tepuk tangan dulu. Untuk teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, belajar lebih giat lagi, lebih fokus lagi, terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi kalau main HP, tolong HP-nya digunakan untuk belajar, bukan tambah-tambah yang lain. Ya. Jadi ini kemudian ada pertanyaan refleksi di sini, bisa dilihat? Bisa. Jadi ini tulis di kertas saja, ya. Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Apakah suka atau tidak? Suka. Ya, suka. Silakan dijawab di kertas dan masukkan ke Ibu. Ayo. Ya, terus saja. Tidak usah. Soalnya tidak usah, baca saja kemudian dijawab. Tulis namanya di atas. Terus jawab. Tulis yang jujur ya.
Yang jujur supaya Ibu tahu. Ini sebagai bahan evaluasi Ibu ke depan untuk menerapkan pembelajaran di kelas. Jadi tolong dijawab sejujur-jujurnya. Jawaban. Jangan ikut-ikutan dengan teman, ya. Apa yang kalian pikirkan, apa yang ingin kalian tuliskan, silakan tulis. Yang keenam, bagaimana kamu dapat mempraktekkan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah silakan antar di sini, di meja. Oke, silakan duduk yang sudah selesai. Nah, sekarang coba kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Terkait dengan materi apa dulu? Pengukuran. Jadi, pengukuran itu apa? Ayo angkat tangan, satu orang. Sama. Pengukuran adalah aktivitas apa? Rajik, coba Rajik. Ayo Rajik. Pengukuran adalah Suatu aktivitas untuk menentukan atau memperoleh suatu nilai numerik dari berdasarkan fisik. Oke, tepuk tangan dulu dari Rajik. Ada lagi yang lain? Mau menambahkan? Jadi benar sekali ya yang disampaikan oleh Natasha dan juga Rajik, bahwa pengukuran adalah aktivitas untuk menentukan nilai suatu besaran. Itu kesimpulannya. Kemudian apalagi? Ada berapa unsur dulu yang harus diperhatikan dalam mengukur? Apa-apa? Harus ada besaran dan alat ukur yang jelas ya. Kalau ukur panjang berarti pakai mistar. Ukur waktu harus pakai stopwatch dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya, dari hasil eksperimen tadi, apa tadi? Ternyata dalam mengukur itu pasti ada terjadi kesalahan, kurang telitian. Wajar kan manusia toh? Ya, tidak ada yang sempurna. Jadi tetap dalam melakukan segala aktivitas pasti ada kekurangan dan kesalahan. Oke? Ya. Baik, sekarang Ibu punya tugas homework. Bisa dibaca? Buatlah video singkat bagaimana kalian mengukur dan menuliskan hasil pengukuran dalam bentuk presentasi. Jadi durasi videonya 1 menit. Masing-masing hanya ada, di situ kan dituliskan proses mengukur, kemudian membacakan hasil pengukuran. Jadi boleh kan waktunya 1 menit? Iya, nanti Ibu gabung semua itu videonya sekitar 30 wajah ada dalam video. Ibu gabung sebentar, Ibu edit. Boleh kan? Boleh. Ibu kasih waktu kalian 1 minggu. Ada pertanyaan? Terkait tugas ini ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, tugas individu masing-masing. Ya, oke, pintar sekali. Jadi alat ukurnya terserah. Mau pakai stopwatch, misalnya, oh minta tolong Pak teman ukur akan kita berjalan dari sini dari rumah misalnya ke sekolah, berapa waktunya? Itu kan aktivitas mengukur toh, jadi di video. Atau mau ukur yang paling simpel, ukur panjang kek atau apa, toh? Atau ukur massa, berapa kita pertimbangan? Itu kan aktivitas mengukur. Yang intinya durasinya harus 1 menit, di bawah 1 menit boleh, tapi jangan lebih 1 menit. Bisa dipahami? Jelas? Jelas. Iya. Sebelum pulang, karena ini sudah jam terakhir. Oke. Ya, coba silakan duduk dulu sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin? Oke, silakan. Oh, DC saja. Tidak apa-apa, BC saja. Ya, silakan BC. Teman-teman, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, berdoa dengan
Berdoa selesai, kepada guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, sekarang silakan kembali ke rumah, langsung pulang ke rumah, tidak ada yang singgah-singgah. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mida. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kurang sehat sebenarnya, tapi insya Allah dengan semangat bisa menjalankan tugas hari ini. Iya, terima kasih Ibu Indri sudah meluangkan waktu meskipun dalam kondisi kurang fit, tapi tetap bersedia melakukan percakapan pasca observasi ya, Bu. Ya. Nah, adapun tujuan percakapan hari ini itu sebagai bahan refleksi terkait pembelajaran yang Ibu Indri sudah lakukan sebelumnya, dan ini juga akan memberikan gambaran tindak lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran yang lebih berkualitas lagi. Apakah Ibu Indri bisa memahaminya? Ya, insya Allah Ibu Mida. Oke, Ibu Indri, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Ya, mengenai perasaan saya ketika melakukan observasi itu tentunya saya sangat senang pastinya, karena apa yang sudah saya rencanakan berdasarkan tahapan-tahapan pembelajaran itu alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik, walaupun tidak sempurna yang sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan, tapi minimal apa yang sudah tertera di tahapan-tahapan pembelajaran itu sudah terlaksana begitu. Oh iya, jadi Ibu merasa bahwa semua tahapan yang sudah direncanakan itu sudah dilakukan, meskipun tidak sempurna begitu. Nah, kira-kira letak ketidaksempurnaannya itu apakah Ibu bisa menceritakan? Oh iya, baik. Ketidaksempurnaan itu misalnya manajemen waktu ya. Jadi ketika itu saya tahu persis keadaannya, karena waktunya itu saya tidak bisa pastikan dengan baik. Kemudian pengelolaan kelompok yang mungkin masih kurang dari saya, karena ternyata dalam diskusi yang terjadi di pembelajaran itu ada beberapa kelompok yang tidak fokus atau hanya bermain, atau memang tidak pikiran mereka tidak berada dalam proses pembelajaran, sehingga itu yang saya pikir yang menjadi kekurangan pada saat pembelajaran tersebut. Nah, jadi menurut Ibu Indri ada dua faktor sebagai tantangan Ibu Indri dalam kelas ya. Saya menyimpulkan yang pertama itu bagaimana manajemen waktu yang kurang efektif, kemudian pengelolaan kelompok. Nah, menurut Ibu Indri apa yang Ibu Indri bisa lakukan untuk memperbaiki dua masalah yang sudah diidentifikasi tadi? Ya, tentunya berdasarkan dua masalah tadi, pertama manajemen waktu ya. Ya, kedepannya pasti saya akan lebih memperhatikan lagi waktunya. Setiap tahapan-tahapan itu saya akan beri batasan waktu, sehingga misalnya proses pembelajarannya itu 2 kali 45 menit. Jadi 2 kali 45 menit itu semua tahapan itu selesai begitu. Kemudian mengenai pengelolaan kelompok kecil, jadi karena kemarin saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya sudah laksanakan dengan baik, tapi memang saya kecolongan di beberapa kelompok yang ternyata waktu itu saya tidak perhatikan. Ada beberapa kelompok yang memang satu kelompok itu mereka itu circle-nya itu hanya untuk tidak pernah fokus belajar, cuma bermain. Jadi kelihatan di situ saya tidak perhatikan mereka, jadi alhasil ya begitu, hasil pembelajaran itu tidak sesuai yang saya harapkan seperti itu. Jadi ke depan pasti insya Allah itu akan jadi refleksi juga untuk saya. Kedepannya akan lebih memperhatikan lagi, akan memilah lagi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan belajar dari peserta didik. Ya, jadi dari tantangan tadi, hambatan tadi yang Ibu sudah ceritakan, Ibu berencana untuk lebih memperhatikan waktu ya, Bu, terutama dalam mengingatkan berapa
lama waktu yang iya, mereka iya. miliki untuk berdiskusi, Diskusi, iya. kemudian presentasi Benar, dan iya. sebagainya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu, saya menarik luar biasa sekali pernyataan Ibu Indri itu akan lebih memperhatikan dalam pemilihan kelompok. Benar. Selain hal tersebut Bu, apa masih ada lagi yang Ibu akan lakukan? Ya, selain dari itu tentunya yang belum saya masukkan di tahapan pembelajaran itu kan pasti ada juga yang masukan misalnya dari teman-teman sejawat guru, misalnya itu kan tahapan itu atau model pembelajaran atau metode yang saya ambil itu kan berdasarkan materi yang akan saya sampaikan. Jadi kalau saya ingin menyampaikan materi yang lain tentunya pasti saya membutuhkan masukan atau saran dari teman-teman sejawat atau teman-teman guru. Jadi itu yang akan saya terapkan nanti begitu. Oke, jadi Ibu Indri akan berusaha untuk melibatkan ya orang lain, terutama rekan sejawat dalam Benar sekali, ya. proses pembelajaran ke depannya seperti itu Bu. Kapan kira-kira Ibu itu akan dilaksanakan? Ya pastinya sambil berjalannya waktu ya, karena setiap hari kita melaksanakan proses pembelajaran, tentunya setiap hari juga kita melaksanakan refleksi ataupun tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya seperti itu. Oke, iya Ibu, apa yang Ibu sampaikan tadi itu memang sudah luar biasa sekali. Izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hal terkait dari hasil observasi yang saya lakukan, yaitu terutama di area pengembangan yang Ibu inginkan saya nilai. Itu yang pertama, sama seperti Ibu, saya menilai bahwa dalam pengelompokan kelompok itu kurang maksimal, sehingganya ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam proses diskusi. Itu yang pertama. Berikut yang kedua, saya melihat pembelajaran itu sudah menyenangkan, hanya saja memaksimalkan bagaimana Ibu membimbing kelompok kecil itu mungkin perlu diperhatikan lagi. Itu berdasarkan catatan yang saya buat selama proses observasi yang kita sudah lakukan. Nah Bu, dari percakapan kita hari ini, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu? Apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan pasca observasi hari ini? Ya, alhamdulillah dari hasil percakapan kita, dari hasil observasi kemarin itu saya mendapat banyak pembelajaran juga untuk saya pribadi ya. Ya tentunya saya bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan-kekurangan saya ketika melaksanakan pembelajaran, dan itu alhamdulillah Ibu Mida sudah menyampaikan masukan atau saran untuk saya sebagai proses refleksi atau tindak lanjut saya ke depan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mida atas semua hal yang baru atau yang baik yang sudah saya dapatkan begitu. Iya, terima kasih kembali Ibu Indri. Dari percakapan hari ini saya merasa bahwa Ibu sudah memahami tujuan dari percakapan. Jadi mungkin pada kesempatan ini kita bisa akhiri ya Bu, percakapan terkait pasca observasi. Nanti kita insya Allah akan ketemu lagi di lain waktu. Kita berdiskusi, sharing terkait pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.